Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asruli, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Saya akan melaksanakan praktik coaching supervisi bersama rekan saya, Ibu Lia Dwi Susanti. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan yang saya lakukan. Selamat pagi Bu Lia. Pagi Pak Asruli. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Lia, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas pembelajarannya Ibu, ya. Iya Pak. Nah, perlu Ibu Lia ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu Lia sebagai seorang guru, ya Bu ya. Nah, kita akan ngobrol santai Bu ya. Iya Pak. Nah, dari kegiatan ini Bu, kita akan melihat sejauh mana Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai Bu, dari obrolan ini apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini? Dengan adanya kegiatan ini, tentunya yang saya harapkan adalah saya sebagai guru ya Pak ya dapat mengembangkan kompetensi saya, tentunya dalam kegiatan pembelajaran. Oh baik Bu, kemudian kira-kira dalam kegiatan pembelajaran besok Ibu menggunakan materi apa tentang apa Bu? Untuk besok materinya itu Pergerakan Nasional Indonesia Bapak. Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, lalu apa sih Bu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan membuat proyek infografis dengan aplikasi Canva, peserta didik mampu mempresentasikan organisasi dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, dengan sibukan dengan hal itu Bu, kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran besok? Untuk kegiatan pembelajaran besok yang saya siapkan tentunya ada RPT, kemudian media pembelajaran, dan juga evaluasinya Bapak. Nah, berarti sudah lengkap sekali Bu ya. Insya Allah sudah semua siap. sudah dipersiapkan Bu ya. Ya. Nah, lalu terkait dengan hal itu juga Bu, kira-kira apa sih Bu kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran materi pembelajaran besok? Untuk kesulitannya menurut saya umum sih Pak ya, karena siswa di kelas itu kan berbeda-beda gitu karakternya, karakternya, gaya belajarnya. Kadang juga kita pakai metode ini, ada nih yang aktif, kemudian ada juga yang ngantuk gitu. Pakai media lain, oh ternyata ada yang tadinya siswa ngantuk kan jadi aktif, yang biasanya aktif jadi jadi biasa saja gitu kan ada. Itu kesulitannya. Kesulitannya ya karena siswa kan berbeda-beda. Ya, berarti dilihat dari gaya belajarnya Bu ya. Iya. Dia terkait dengan itu Bu, kira-kira untuk menghadapi kesulitan tadi Bu, apa strategi yang Ibu persiapkan untuk mengatasi hal itu? Untuk strateginya saya menyiapkan media ya, jadi memfasilitasi media pembelajaran yang menarik sehingga siswa tidak bosan. Jadi mereka tertarik mengikuti pelajaran saya. Oh, berarti Ibu Diani sudah mempersiapkan semuanya Bu ya untuk kegiatan pelajaran besok. Bagus sekali sih Bu ya. Dari sini bisa kelihatan bahwa Ibu itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dari apa yang sudah dipersiapkan oleh Ibu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan intelektual siswa ya, kemudian kemampuan sosial emosionalnya, itu yang ingin saya kembangkan Bapak. Nah, lalu sekali lagi Bu, strategi apa yang akan Ibu kembangkan terkait dengan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, tentunya saya akan menyiapkan RPP yang lebih lengkap, di mana di situ nanti di RPP-nya akan memuat pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, sehingga pembelajaran saya insya Allah bisa berjalan lancar gitu dan dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang beragam. Bagus sekali Bu ya. Insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai setelah dalam kegiatan observasi besok Bu ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi besok Bu, nanti kita akan ngobrol lagi Bu tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Nah,
rencana pengembangan dari Bu Lia tadi, kita akan melaksanakan observasi besok Bu ya. Iya. Sesuai dengan kesepakatannya Bu ya. Terima kasih Bu untuk hari ini. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun dalam kegiatan observasi pembelajaran besok Bu. Amin. Oke, terima Terima kasih Bu. kasih. Iya. Demikian itulah kegiatan pra observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Ibu Lia Dwi Susanti, guru mata pelajaran sejarah dari SMA Negeri 1 Pasir Saki. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketuanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Bu, absensi dulu ya. Ya Bu. Adelia. Ahmad Kadafi. Oke, udah siap belajar belum hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap, ya silakan alat tulisnya dipersiapkan di atas meja semua. Jangan ada yang selingkuh ya, hanya pelajaran sejarah. Oke, sudah dipersiapkan? Sudah. Oke, bisa dimulai? Mulai ya. Oke, sebelum kita mempelajari ya, sebelum kalian mempelajari materi pada hari ini, Ibu ingin tanya nih, masih ingat nggak materi sebelumnya tentang apa? Tentang apa? Peran tokoh daerah dalam pembelajaran. Nah, kemarin minggu kemarin udah Ibu singgung juga untuk materi yang akan kalian pelajari pada hari ini. Ada yang tahu materinya hari ini apa? Materinya hari ini apa? Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi ya, materi pada hari ini itu tidak terlepas dari materi sebelumnya. Kalau yang kemarin yang perlawanan tokoh daerah, nah kemudian yang sekarang pergerakan nasional, jadi beda versi. Kalau yang perlawanan tokoh daerah itu perlawanan versi konvensional. Tahu konvensional? Tahu konvensional? Apa? Masih? Lawannya modern apa? Lama atau tradisional. Kalau yang pergerakan nasional ya, ini adalah perlawanan kepada penjajah, tapi dia sudah versi modern. Modernnya apanya Bu? Apa bajunya? Bukan. Alatnya.
Ya kan tadi Mas Boni. Nah, oke, kalau ibu buat garis kayak gini, kira-kira garis ini jadi pendek nggak? Yang panjang mana? Oke, kalau ada dua garis ini kalian ditanya mana yang lebih panjang? Menyakiti garis yang di atas nggak? Iya. Menyakiti nggak? Menyakiti. Menyakiti dari kontak tadi. Garis kanan nggak? Nyentuh garis yang atas nggak? Nggak. Jadi kalian ya, kalian kalau misalkan nih dalam hidup kalian mungkin ada yang kayak kalian ini berkompetensi dengan orang ya, atau mungkin kalian pernah mungkin dibully ya, atau merasa kalian kok kayaknya mungkin pernah mengalami kayak dihina. Langkah kalian ya itu bukan membuat hal yang sama seperti orang yang menghina kalian ya, tapi kalian tinggal menunjukkan diri kalian bahwa kalian lebih baik. Jadi untuk membuat seseorang itu terlihat buruk ya, terlihat buruk atau dia terlihat tidak baik, Anda tidak perlu menjelek-jelekkan, Anda tidak perlu memfitnah, cukup Anda menunjukkan diri Anda itu lebih baik ya. Lebih baik di sini bukan berarti sombong ya, tapi lebih positif. Jadi pergerakan nasional ya, ini adalah salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tapi cara atau strategi yang digunakan itu sudah modern. Jadi kalau yang sebelumnya perlawanan tokoh-tokoh daerah itu masih menggunakan kekuatan fisik ya. Tahu kekuatan fisik? Kan ya, misal nggak suka nih, ada masalah nih langsung bukan langsung bacok, artinya dia lebih mengandalkan kekuatan fisik. Tapi kalau pergerakan nasional ya, ini perlawanan kepada penjajahnya lebih banyak menggunakan Strategi. strategi yang modern. Dan gimana Bu? Dan gimana kira-kira? Ya, Tidak bisa musuh. tidak bisa ditusuk. Pakai cara hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu kayak berunding ya. Jadi dibandingkan mengandalkan serangan fisik, kalau pas pergerakan nasional ini mereka leluhur kita lebih mengutamakan perundingan. Tujuannya biar apa? Biar tidak banyak jatuh korban. Oke ya, pertanyaan dulu nih, belum apa-apa pertanyaannya dulu. Coba Yoga, dengarnya Yoga. Apakah ada yang tahu tanggal 20 Mei di kalender diperingati sebagai hari apa? Oke, 20 Mei. Biasanya kan tanggal merah nih, biasanya hari apa ya? Hari pahlawan. Hari pahlawan itu tanggal berapa? 10. Ayo, kalau tanggal 20 ini kira-kira hari apa ya? Hari berdirinya? Tahu dari mana? Dari buku. Ada yang nyusul baca ya? Ya, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa? Hari nasional. Coba Mbak Kristi dibaca yang keras Mbak Kristi. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Pembangunan Nasional atau dikenal dengan Harkitnas. Tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1948. Berdirinya organisasi Budi Utomo dianggap sebagai awal dari kebangkitan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Oke, kira-kira Budi Utomo ini nama orang atau nama apa ya? Organisasi. Nama
Diskusi sama kelompoknya ya. Kemudian ada apa lagi? Membuat proyek infografis. Kemarin sudah ibu infokan ya, ibu suruh membuat infografis pakai aplikasi apa? Sudah di-download atau belum? Ya, ini materi pengantar dulu dari ibu. Faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Jadi nggak ujung-ujung, nggak secara tiba-tiba bangsa kita ini langsung muncul nih nasionalismenya. Tapi ada faktor yang mendorong bangsa kita untuk melakukan pergerakan. Ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu dari mana? Jadi apa bu kaitannya? Cuma gara-gara ingat Sriwijaya sama Majapahit kok bikin orang Indonesia itu menggebu-gebu ingin merdekanya, ingin bebas dari penjajahannya. Kelompok satu kemarin mana? Ayo kelompok satu. Kemarin kan ibu bagi kelompoknya aja ya, ibu bagi kelompok tapi belum materinya. Nah jadi surprise nih materinya. Kelompok satu ya itu di modul kalian lagi yang masa awal pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional di Indonesia ya itu dibagi menjadi beberapa periode. Materinya dirangkum ya. Kemudian nanti dimasukkan ke infografisnya itu nggak semuanya. Jadi ini yang poin-poin yang ada. Ya boleh dicoret ya. Nah itu yang belum bisa ini ya. Belum bisa caranya menggunakan apa kalian bisa scan barcode-nya. Longgar aja, sesuai nomor aja. Gimana ya ini benar dicobanya? Infografisnya udah selesai. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut atau satu fase dalam sejarah Indonesia. Tujuannya agar kelangsungan organisasi politik dan tokoh-tokohnya dapat terjadi hingga tujuan kemerdekaan Indonesia tercapai. Inggris Partis atau Partai juga adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 tokoh bersuara daerah yang disebut sebagai Tiga Jalan Raya. Jadi yang presentasi kelompok 1, 2, 3, 4 tadi ada nggak yang masih bingung kali ini? Enggak ya. Dari mempelajari tuh tadi ya periode-periode pergerakan nasional Indonesia, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Hikmahnya apa? Ya, dari yang sebelumnya kalian mempelajari ada tuh tokoh-tokoh daerah yang mungkin awalnya sifatnya masih memperjuangkan daerahnya sendiri, tapi lama-kelamaan ya sesudah ada pergerakan nasional yang ada tadi organisasi-organisasi yang sudah kalian presentasikan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia nenek moyang kita dari zaman dahulu gigih memperjuangkan kemerdekaan. Bersyukur nggak kalian hidup di negara Indonesia sesudah merdeka? Bersyukur. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan nggak tentang materi pada hari ini? Nggak ada. Oke, nanti hasil diskusinya ya dan evaluasinya tadi yang belum kumpulkan silakan dikumpulkan ya. Ya Bu. Sebelum Ibu tutup agar pembelajaran pada hari ini berkah, silakan dipimpin untuk doa. Mas Yoga. Mari kawan-kawan, kita doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian beristirahat untuk pelajaran selanjutnya ya dipersiapkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asruli, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Lia Dwi Susanti, dan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik Ibu Juwati
dalam melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan hari ini. Ibu Lia, Ya, gimana kabarnya Bu? alhamdulillah baik. Oke, baik, alhamdulillah. Ibu Lia, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi minggu lalu bersama saya? Kalau ditanya soal perasaan, tentunya saya sangat senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatannya Pak Asruli. Dan kemudian untuk kegiatan observasinya kemarin juga saya merasa enjoy karena kan observasinya tidak hanya kemarin saja ya, maksudnya sudah pernah beberapa kali, jadi cukup enjoy gitu Pak. Baik, alhamdulillah ya Bu. Bisa ceritakan Bu area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin serta langkah-langkahnya dalam kegiatan pembelajaran kemarin apa saja sih Bu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan yaitu ada pengembangan di kemampuan akademik peserta didik, kemudian kemampuan sosial emosionalnya, dan dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu tahapannya tentunya ada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, refleksi, dan juga evaluasi. Nah, menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan ini sudah berhasil dengan baik? Kalau untuk keberhasilan mungkin 85% ya Pak ya berhasil, karena saya lihat itu masih ada 1-2 anak lah yang masih kurang aktif, kemudian masih kurang antusias gitu. Oh iya, betul sekali ya, kemarin juga saya sudah melihat beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Ibu bagaimana cara mengantisipasi kendala tersebut Bu? Mungkin untuk kedepannya nanti saya akan lebih memilih tentang metode ataupun model yang akan saya gunakan. Mungkin bisa melihat atau mengobservasi terlebih dahulu gaya belajarnya siswa, itu apa aja di kelas yang akan saya ajar gitu. Jadi nanti bisa menyesuaikan gitu. Oh, mungkin ini ada anak audio nih, Nah, kira-kira metode apa yang cocok? Kemudian anak visual harus pakai metode apa? Kinestetik apa? Jadi biar satu kelas itu bisa terkondisikan semua. Oke, baik, terima kasih. Itu bagus sekali. Berarti rencana Ibu ke depannya ini memperhatikan gaya belajar anak yang paling utama Bu ya, agar betul, Pak. anak ini nyaman dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan ini? Oke, untuk kedepannya? tentunya perubahannya secepatnya gitu Pak, karena kan ini soal kepentingan peserta didik ya, jadi nggak boleh ditunda-tunda gitu. Baik Bu, semoga perubahan dan perbaikan yang dilakukan mungkin segera cepat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk itu saya tunggu kabar baiknya Bu. Oke, iya baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Itulah percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya, Ibu Lia Dwi Susanti, guru sejarah SMA Negeri 1 Pasir Sakti. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.